Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas EBIT dan EBITDA. EBIT merupakan singkatan dari Earning Before Interest and Taxes atau laba sebelum bunga dan pajak. Format ini merupakan format analisis dan bukan format formal dari pelaporan akuntansi yang muncul di akhir periode atau akhir tahun. Walaupun demikian, format ini sering kita temui dalam berbagai macam analisis. Istilah ini sudah lama. Intisari dari istilah inilah memisahkan antara biaya operasional dan biaya keuangan. Sehingga interest expense itu kita keluarkan dari biaya dan dipisahkan. Sehingga terlihatlah di sini EBIT menunjukkan laba dari kegiatan operasional. Oleh karena itu, dengan melihat EBIT, kita tidak perlu mempermasalahkan dari mana sumber dana dari aset tersebut. Aset yang digunakan menghasilkan sejumlah EBIT. Oleh karena itu, berapapun jumlah pinjaman, maka sepanjang EBIT-nya sama, performanya adalah sama. Jadi masalahnya menjadi berbeda ketika yang kita lihat bukan pada sisi EBIT. Jadi pada sisi EBIT kita belum mempermasalahkan dari mana asal dana tersebut. Misalnya begini, kita menghitung return on investment atau ROI, rumusnya EBIT dibagi dengan aset. Sementara ROI yang kedua, earning after tax atau EAT dibagi dengan aset. Jika dua buah perusahaan mempunyai EBIT yang sama, tetapi mempunyai interest yang berbeda karena jumlah pinjaman berbeda, maka ROI yang kedua akan menghasilkan angka yang berbeda. Lalu bagaimana dengan EBITDA? Earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Istilah EBITDA boleh dikatakan mendompleng istilah EBIT. Maka mereka menggunakan istilah EBIT baru depresiasi amortisasi. Karena EBIT sudah terkenal duluan sejak 1900-an. Intinya adalah mereka menggunakan istilah supaya lebih mudah dikenal. Depresiasi dan amortisasi dikeluarkan tujuannya adalah untuk supaya dua perusahaan yang dibandingkan tadi bisa mempunyai komparabilitas yang sama. Komparabilitas muncul karena ada perbedaan umur antara dua perusahaan yang dianalisis. Misalnya, perusahaan pertama umur asetnya 6 tahun, perusahaan yang kedua 5 tahun. Apabila langsung dibandingkan, maka sebenarnya data kedua perusahaan tersebut tidak komparabel. Sehingga di sini muncullah isu bagaimana membuatnya komparabel. Maka salah satu cara yang kita gunakan adalah menyamakan dari sisi unsur EBITDA-nya, yaitu dengan cara mengeluarkan depresiasi dan amortisasi. Sehingga kedua perusahaan tersebut sekarang menjadi komparabel karena unsur depresiasi dan amortisasi yang umurnya berbeda sudah dikeluarkan. Seringkali EBITDA disebut dengan arus kas. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ya benar, karena biaya non-kas yang terbesar sudah dikeluarkan, yaitu depresiasi. Salah, kalau yang dimaksud adalah arus kas operasi, karena di dalam EBITDA belum diperhitungkan unsur modal kerja, pajak, dan bunga. Jadi, istilah EBITDA lebih cocok dikatakan sebagai crude cash flow atau arus kas yang sifatnya adalah kasat. Jadi, arus kas tapi belum sempurna. Kita kembali di sini. Rumus EBIT dan EBITDA sangat penting apabila dikaitkan dengan beberapa rasio. Misalnya, untuk EBIT, EBIT margin, yaitu EBIT dibagi dengan sales, yaitu mengukur kemampuan menghasilkan laba secara operasional. Yang kedua, EBIT interest coverage, yang merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga. Demikian juga dengan EBITDA, maka ada EBITDA margin, EBITDA dibagi dengan sales. Kemudian ada EBITDA interest coverage, EBITDA dibagi dengan interest.
ini merupakan variasi dari kemampuan bayar bunga, tapi basisnya adalah EBITDA. Sepertinya ketika S&P menghitung interest coverage, mereka menggunakan keduanya, EBIT interest coverage maupun EBITDA interest coverage. Dan beberapa rasio yang lain, misalnya di sini ada dua rasio terkait valuasi, enterprise value to EBITDA atau price to EBITDA. Ada juga debt to EBITDA yang merupakan variasi dari rasio solvabilitas. Baik, suatu saat kita akan menganalisis dengan angka. Maka ikutilah video saya yang lain. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.